hari ini sudah pertemuan keempat ya pada mata pelajaran praktik kerja bangku. Jadi hari ini adalah hari teori terakhir dari praktik kerja bangku. Nah, sebelum itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Ketua kelas silakan. Silakan kalau. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak absen terlebih dahulu ya untuk anak siapa yang pertama Ilham Al-Barokah, Hadir Pak. Lingga Ademan, Hadir Pak. Aldiansyah, Hadir Pak. Rafli Eka, Hadir Pak. Ahmad Dhani, Hadir Pak. M. Irfan, Hadir Pak. Indri Dwi Agustin, Marjani Pratama, Hadir Pak. Fatan Alfarezi, Hadir Pak. Kamila Nadia, Hadir Pak. Dio Nugraha, Hadir Pak. Dinda Herani, Hadir Pak. Ragil Priyotomo, Hadir Pak. Ahmad Anugrah, Hadir Pak. terakhir Fauzan. Hadir. Ada lagi yang nggak hadir? Atau masih ada yang di luar? Ada Pak. Ada Pak. Ada di luar. Siapa yang masih di luar? Nopal. Michael. Mana mereka? Indonesia. Indonesia. Oke, boleh anak-anak untuk diisi dulu kursi-kursi yang kosong di depan biar kita nyanyi. Jadi yang di belakang silakan diisi dulu. Boleh, ini Kamila, Fauzan, berdiri dulu, kita isi dulu kursi yang kosong ya, baru kita nanti mempelajari. Baiklah, minggu lalu kita sudah belajar tentang alat-alat praktik kerja bangku. Sini ada yang masih ingat kira-kira satu atau dua alat yang kita pelajari sebelumnya praktik kerja bangku? Coba. Gergaji besi Pak. Gergaji besi. Oke, bagus Fatan. Ada lagi yang ingat kira-kira? Rangkum Pak. Bagus, oke. Good, ingat. Ada lagi yang masih ingat kira-kira? Pikir Pak. Pikir. Lagi? Penggores. Ada lagi yang masih ingat? Mistar. Oke. Sama ya, mistar sama pengirisan. Namun kalau di dalam dunia teknik itu kita menyebutnya dengan mistar karena dia menggunakan besi. Kalau penggaris itu untuk menggambar. Oke. Baik, artinya kalian sudah masih mengingat ya pembelajaran di minggu lalu yang membahas mengenai alat-alat. Nah, di pertemuan keempat ini tentunya sebelum kita praktik ada satu hal yang penting untuk dipelajari karena sangat riskan, yakni mengenai mengenai penerapan K3 dalam praktik kerja bangku. Karena kita sudah mempelajari tadi alat-alatnya, pengertiannya di dua minggu lalu, tapi di minggu ini, di minggu terakhir kita pembelajaran secara teori, yang paling penting dalam praktik kerja bangku yang harus kita terapkan yakni K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, ada yang tahu ini? Ada gambar orang sedang menggergaji. Anak-anak sekalian, mungkin kalian sudah pernah melihat ada mungkin orang tua atau tukang di samping rumah kalian yang menggergaji? Ada? Ada. Pertanyaannya, kenapa dan apa kira-kira dampak ketika menggergaji
atau risiko apa yang dapat terjadi ketika menggergaji? Kecelakaan apa sih yang kira-kira bisa terjadi saat menggergaji? Yang sering mungkin pernah terlihat tergores. Kira-kira penyebab tergores itu apa? Karena salah satu kelalaian juga, mungkin cara pemegang gergajinya kurang arah. Ada yang ingat lagi atau pernah kelihatan atau pernah terjadi di kehidupan kalian? Kira-kira menggergaji ini kira-kira selain menggores badan, kira-kira hal apa yang bisa terjadi ketika kita tidak menerapkan K3 secara benar? Pertama, itu bisa nanti gergajinya rusak, mata gergaji ketika kita tidak menggunakannya secara tepat. Gergaji kita gunakan untuk memukul, itu kan sudah salah. Itu artinya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur K3-nya itu harus benar-benar disiapkan ketika kita melaksanakan praktik. Bapak sudah sampaikan ke anak sebelumnya bahwasanya di minggu kelima kita akan melaksanakan praktik. Ini minggu terakhir, silakan anak-anak simak dan pahami sehingga nanti pada saat praktik tidak ada lagi yang tidak menggunakan sepatu safety atau tidak menggunakan prosedur-prosedur K3. Oke, jadi tujuan pembelajarannya tentunya ada dua pada pertemuan kali ini, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat, dan yang kedua itu menerapkan prosedur K3 saat melaksanakan kegiatan praktik kerja bangku di bengkel. Ini dua tujuan pembelajaran inilah yang nanti akan kita ulik, kita akan pelajari selama kurang lebih 5 menit ke depan. Oke, prinsip-prinsip K3 ada 4 di sini. Prinsip dasar dari K3 kita tidak perlu banyak. Yang pertama itu kesadaran ketika kerja. Sebagai manusia, tentunya kita pasti sadar bahwasanya hal-hal apa sih yang membahayakan. Sekecil-kecilnya ketika kita melihat lantai kotor, lantai licin, apakah tidak terbenak di dalam hati atau perasaan anak-anak sekalian bahwasanya kalau lantai licin akan membahayakan. Itulah kenapa penting bagi kita saat melaksanakan praktik kerja bangku itu untuk memahami atau menyadari bahaya di dalam pekerjaan. Yang kedua itu kepatuhan terhadap keselamatan. Jadi mungkin anak-anak sudah tahu bahwasanya di bengkel itu sudah ditulis, sudah ada daftar bahwasanya kira-kira prosedur apa yang harus ditaati saat praktik. Jangan bermain HP di ruang praktik, tentunya ketika temannya lagi menggerinda, itu salah satu prosedur yang harus diterapkan, dan jangan sampai kalian nanti saat praktik malah melanggarnya. Oke? Ketiga itu menggunakan alat dan APD sesuai fungsi. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, fungsi dari gergaji itu apa sih? Untuk memotong. Apakah bisa gergaji kita gunakan untuk memukul paku? Tidak, karena itu akan nanti merusak gergaji itu sendiri. Itu artinya kita harus menggunakan alat serta APD sesuai fungsinya. Kalau kita praktek, apakah boleh kita menggunakan sepatu, bukan sepatu safety, misal sepatu sport, sepatu futsal, apakah boleh? Tidak. Karena kalau kita tidak menggunakan hal sepatu safety yang ada besi di depannya, itu nantinya akan membahayakan diri kalian sendiri. Kita tidak tahu entah nanti ada palu yang jatuh, entah nanti ada kayu atau plat besi yang tajam. Itu kenapa kita harus menerapkan APD sesuai dengan fungsinya. Oke, nah sekalian yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapian area kerja. Saya Bapak singgung di awal tadi, ketika kita melihat lantai kotor atau lantai tadi licin karena oli, karena kita tahu bahwasanya di ruangan praktik pasti ada oli, pasti banyak geram-geram. Nah itulah Bapak inginnya di minggu depan kalian punya kesadaran sebelum melaksanakan praktik. Silahkan ketika dilihat disapu dulu, ketua kelasnya nanti dikoordinir kawan-kawannya, dipel dulu, sehingga nanti sebelum kita melaksanakan praktek ruangan itu sudah aman dan nyaman dan tidak membahayakan. Sekecil-kecilnya risiko bahaya itu bisa kita minimalisir. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk? Ya, Pak. Boleh. Ya, Pak, kenapa kita harus pakai sepatu safety, Pak? Padahal sepatu safety itu kan berat, Pak. Oke, pertanyaan yang cukup
baik ya dari dia. Kenapa sih kita harus menggunakan sepatu safety padahal berat? Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa sih perlu safety? Kan berat. Ahmad Dhani itu kenapa? Bisa dijawab pertanyaan dari dia? Jadi pertanyaan dia tadi kan kenapa perlu menggunakan sepatu safety? Iya. Karena pada saat kita melakukan praktik kerja bangku tadi sudah dijelaskan sama Bapak bahwasanya bisa saja terjadinya benda tajam jatuh ke kaki, makanya itu kita perlu sepatu safety. Oke, prosedur sama Dhani. Benar dari apa yang disampaikan Ahmad Dhani bahwasanya meskipun pakai sepatu safety itu berat yang kita harus pakai karena lebih baik ya kita berat juga nggak terlalu berat asal keselamatan terjaga. Kalau misal dia tidak menggunakan sepatu safety ada plat yang tajam ke kaki itu kan berbahaya. Namun ketika menggunakan sepatu safety yang sudah ada besi di depannya itu bisa meminimalisir setidaknya risiko kecelakaan kerja. Nah, ini ada potensi-potensi bahaya yang sudah terjadi di kakak tingkat kalian 1 tahun lalu ya Pak, bawa ke sini potensi bahaya yang terjadi di dalam K3 kerja bangku. Tangan terluka oleh alat yang tajam. Kita menggunakan alat potong seperti entah itu gerinda, gunting, kikir. Memang kalau dilihat benda tersebut kecil, tidak berbahaya. Namun ketika melakukannya itu tidak tepat, itu akan membahayakan. Kedua itu serpihan logam mengenai mata. Saat mengikir, anak-anak sekalian nanti harus menggunakan kacamata karena memang sebenarnya tidak terlalu parah. Tapi ketika gram-gram tersebut masuk secara sedikit demi sedikit, suatu saat akan membahayakan mata dari anak sekalian. Penglihatan nanti akan jadi kabur. Memang pada saat awal tidak berasa, tapi ketika nanti sudah berlarut baru. Ketiga, kejadian kagum. Nah ini sedikit cerita bahwasanya di tahun lalu itu ketika kalian bermain-main saat melaksanakan praktik kerja bangku, malah menjepit ragum, bukan pedagang yang menjepit, malah kalian ikut menjepit. Itu kesalahan tadi. Harusnya kalau kita menjepit benda kerja, ya cukup kita saja yang megang. Jangan yang menjepit Dion, yang megang Nadia nanti. Kan itu nanti takutnya ya kejepit seperti kejadian tahun lalu. Jadi kalau nanti menjepit ragu, Irfan, Aldi silakan pegang sendiri, jepit. Kalau memang sudah dianggap kurang kencang nanti boleh minta bantuan kawan yang mengingatkan. Oke? Yang keempat, terpeleset akibat area kerja yang kotor. Ini sudah Bapak sampaikan ya, jadi biasanya akan dibersihkan area kerjanya. Nah, ini alat pelindung diri yang wajib ya. Jadi prosedur K3 dalam praktik kerja bangku ini dibagi lagi menjadi 3. Prosedur sebelum praktik, prosedur saat praktik, dan prosedur setelah praktik. Nah, prosedur sebelum praktik itu ada 3. Menggunakan APD terlebih dahulu. Jadi dipastikan anak-anak sekalian sudah menggunakan alat pelindung diri. Kalian siapkan dan sudah juga disiapkan oleh bengkel, itu kacamata, kacamata pelindung, sarung tangan itu sudah disiapkan, kacamata sudah disiapkan, sepatu itu ada yang masih belum punya sepatu safety? Atau sudah punya semua? Ahmad sudah punya sepatu safety? Berapa? Oke. Nah nanti ya dari mana? Boleh langsung ya. Oke, jadi nanti yang belum punya sepatu safety silakan disiapkan, dibeli mumpung masih 1 minggu lagi ya. Kalau memang nanti tidak bisa beli yang baru, bisa pinjam terlebih dahulu atau beli yang kakak tingkatnya sebelumnya sehingga lebih murah. Nah untuk pakaian juga sudah ada ya, jadi silakan disiapkan untuk sepatunya saja. Helm, sarung tangan mungkin sudah disiapkan. Dan ini harus digunakan saat praktik, jangan sampai tidak ada yang menggunakannya. Nanti bahkan Bapak akan terus mengontrol saat praktik. Oke, alat juga diperiksa. Nanti alat akan dipinjam ya oleh ketua kelas. Nanti silakan diperiksa terlebih dahulu. Kalau memang ada alat yang kurang baik atau rusak, silakan dilaporkan ke Bapak. Nanti bisa diganti dengan alat yang baru. Jangan menggunakan alat ini sudah rusak malah digunakan. Dan yang ketiga, menyiapkan area. Silahkan dibersihkan terlebih dahulu area dari praktik kerja bangkunya. Jadi
kursi-kursi disusun rapi terlebih dahulu, lantai dilap atau dipel, bila perlu disapu kalau memang ada geram-geram. Ya, ya boleh silakan. Oke, yang kedua itu prosedur saat praktiknya, saat kegiatannya. Menggunakan alat sesuai fungsi. Yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi bahwasanya ketika kita menggunakan gergaji, jangan digunakan untuk memukul, digunakan untuk memotong. Kikir digunakan untuk mengikir, jangan digunakan untuk memukul. Dan yang kedua, posisi tubuh harus dalam keadaan yang aman. Posisi tubuh dalam keadaan aman ini gimana sih maksudnya, anak sekalian? Jadi posisi tubuh yang aman itu, ya kita sudah tahu teman di samping sini menggerindang menggunakan gerinda listrik. Ya kita jangan mengikir di sini. Ya kita pindah ke tempat mengikir di rambut sebelahnya. Karena nantinya takutnya membahayakan ialah entah percikan-percikan gerindanya, entah itu nanti mata gerinda yang lepas, dan itu akan membahayakan. Posisi tubuh harus tetap aman. Sama saat mengikir, jangan sambil duduk, sambil berdiri. Sehingga kalau memang nanti entah ada yang ganjal atau ada yang jatuh, kalian sudah siap mundur. Kalau kalian duduk, nanti ketimpaan, itu akan membahayakan. Dan yang ketiga, fokus kerja. Jadi Bapak tidak ingin melihat anak-anak sekalian nanti pada saat praktik kerja baku itu ada yang sambil main HP atau sambil bercanda. Boleh bercanda, tapi pada saat kita melaksanakan praktiknya, silakan serius. Jangan sampai nanti ada yang main HP, ada yang bercanda. Takutnya nanti memang terkadang tidak membahayakan diri sendiri, tapi bisa membahayakan teman-temannya. Jadi kita sama-sama menjaga ya saat praktik. Nah, selanjutnya itu prosedur K3 setelah praktik. Membersihkan area pastinya itu perlu. Mesin-mesin atau alat-alat dirapikan, dimatikan, serta alat pelindung diri kalian seperti helm, kacamata anti dilepas, dan silakan dikumpulkan lagi. Itu prosedur setelah praktik. Jadi jangan sampai nanti setelah praktik belum kalian bersihkan tempatnya, langsung pergi. Bapak tidak ingin melihat setelah praktik tempat itu kotor. Silakan tempat dibersihkan setelah praktik. Oke, sampai di sini Bapak ingin membagi kalian menjadi dua kelompok kecil. Boleh Marjani geser ke samping kanan karena Iqbal samping. Marjani, Iqbal, oke, cukup ya, dibagi dua kelompok. Di sini Bapak ingin kalian berdiskusi sebentar mengenai dampak apa yang bisa terjadi ketika kita tidak menerapkan K3. 3 dampak. Yang pertama itu dampak terhadap diri, yang kedua dampak terhadap alat, yang ketiga dampak terhadap lingkungan atau area. Nah, silahkan diskusikan selama 2 menit. 3 dampak. Satu dampak itu untuk satu misal untuk keselamatan satu dampak. Silakan dampak untuk dirinya apa, dampak untuk alatnya apa, dampak untuk lingkungan atau keuangannya apa. Cuman setiap ini satu, jadi ada 3. Untuk lingkungan atau untuk ruangannya, area praktiknya. Ya, ini kelompok ini 2 baris, ini 2 baris ini.
dari dampak untuk tubuh atau badannya apa, dampak untuk alatnya apa, dan dampak untuk lingkungan untuk area kerjanya apa. Boleh dari kelompok satu dulu. Boleh, ya, silakan Bapak. Jawab. Ya. Dampak sendiri itu bisa mengalami kecelakaan kerja, contohnya itu berupa ringan atau benda yang berat dari kaki kan bisa. Terus untuk alat ini ada mengalami kerusakan yang Bapak jelaskan tadi, kalau tidak digunakan sesuai fungsinya itu dapat rusak parah. Untuk lingkungan itu bisa menghilangkan nilai dari ruang tersebut, Pak. Terus itu kan kotor, banyak benda-benda yang rusak, jadi tidak enak lagi. Kurang nyaman ya. Oke, good. Jawabnya boleh, apresiasi dulu untuk kelompok satu. Kelompok kita silakan ingin menyampaikan argumennya dan kira dampak apa sih? Boleh misalnya nanti kali. Pak, izin jawab. Dari kalau kita tuh yang pertama, tubuh kita akan merasa pegal karena tidak sesuai dengan prosedur yang sudah kita berikan. Kalau kerusakannya Pak, benda kerja akan haus. Jadi kalau digunakan lagi akan tidak efisien dalam menggunakan hal tersebut. Dalam lingkungan sih banyak itu merugikan kawan, ditekankan kelalaian dari kita sendiri mengakibatkan area kerja kotor, kurang nyaman dipakai dan banyak sampah. Oke, bagus jawabannya, apresiasi juga untuk kelompok satu. Oke, jadi dari dua hasil diskusi dari anak sekalian tadi, bahwasanya itu Bapak ingin mengharapkan bahwasanya apa yang sudah kalian sampaikan itu bisa nanti kalian terapkan, yang sampai kalian tahu resiko untuk tubuhnya kalian sudah tahu, resiko untuk benda kerjanya sudah tahu, resiko untuk lingkungannya atau untuk area kerjanya kalian sudah tahu. Itu artinya hari ini kalian sudah memahami tentang prosedur K3 dalam praktik kerja baku. Nah, silahkan minggu depan kita akan laksanakan praktik ya di jam sama seperti hari ini, kurang lebih di jam 10-an. Silahkan disiapkan sepatu dan yang digunakan, pakaian juga digunakan. Kita mulai praktik. Untuk ketua kelas nanti di sehari sebelum praktik silahkan dipinjam dulu alatnya ya. Nanti Bapak kasihkan kira-kira apa saja yang perlu diperlukan. Jadi silakan nanti kalian siapkan, dan kita akan melaksanakan praktik kurang lebih sampai akhir semester. Jadi kita tidak ada UAS, tapi kita melaksanakan praktik dan Bapak menilai dari kinerja serta job yang didapat nanti setelah praktik. Oke? Oke, jadi minggu depan sudah langsung praktik. Kesimpulannya untuk hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Boleh, yang belakang mungkin bisa menyimpulkan. Ngerjani, boleh Ngerjani? Ketiga itu sangat penting dalam praktik. Kenapa? Karena itu salah satu untuk meminimalisir dari kecelakaan kerja. Yang sudah Bapak jelaskan tadi kan, di situ ada APD dan juga ada